Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi di mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Nah, apakah kamu pernah mendengar tentang kenaikan harga pada suatu barang menjelang hari tertentu? Contohnya, harga daging naik ketika menjelang hari Lebaran, seperti itu. Nah, jadi kenaikan dan turunnya harga ini disebabkan dari pergerakan permintaan dan penawaran yang di pasar. Tarik-menarik antara penawaran dan permintaan di pasar pada akhirnya akan membentuk sebuah harga keseimbangan atau harga pasar. Nah, coba sekarang kita bahas apa itu permintaan. Jadi permintaan adalah keinginan seseorang untuk membeli barang dan jasa yang disertai oleh kemampuan untuk membayarnya. Jadi secara sederhana dapat kita katakan bahwa permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Sedangkan dalam hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga barang naik, maka permintaan akan barang dan jasa akan turun. Nah, begitu sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan barang dan jasa akan naik. Jadi P diartikan sebagai harga dan Q dijadikan atau diartikan sebagai jumlah permintaan itu sendiri. Jadi, dalam permintaan harga sangat berpengaruh, sedangkan faktor lain itu dianggap sebagai ceteris paribus yang artinya tidak berpengaruh. Selanjutnya, kesimpulan kedua dari hukum permintaan ini, permintaan memiliki hubungan berbanding terbalik dengan harga. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ketika P naik, maka Q turun. Sedangkan sebaliknya, jika P turun, maka Q naik. Jadi dia berbanding terbalik dengan harga. Itu merupakan ciri khas dari hukum permintaan. Nah, apa saja yang mempengaruhi permintaan? Jadi faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama ada harga barang. Jadi harga dari suatu barang akan mempengaruhi jumlah permintaan barang tersebut. Jadi ketika harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut akan cenderung turun sesuai dengan hukum permintaan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Contohnya, ketika harga jeruk naik dari 20.000 per kilogram menjadi 40.000 per kilogram, maka permintaan akan menurun. Nah, jadi sebaliknya, ketika harga jeruk turun dari 20.000 per kilogram menjadi 10.000 per kilogram, maka permintaan akan meningkat. Kemudian, faktor yang kedua adalah jumlah pendapatan. Ketika pendapatan seseorang naik, tentu jumlah barang dan jasa yang dia minta akan ikut naik seiring dengan meningkatnya pendapatannya. Begitu pula sebaliknya, ketika jumlah pendapatan menurun, maka konsumen akan cenderung menurunkan pembelanjaannya terhadap barang dan jasa. Yang ketiga, jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Yang keempat, perubahan selera masyarakat. Jadi perubahan selera masyarakat dapat mengakibatkan perubahan terhadap permintaan. Contohnya, pada saat ini orang-orang menggunakan handphone bukan hanya untuk teleponan saja, tetapi juga untuk selfie. Nah, jadi kebutuhan masyarakat terhadap kamera selfie ini, maka permintaan terhadap handphone itu akan semakin meningkat. Yang kelima adalah perkiraan harga di masa yang akan datang. Nah, jadi permintaan juga dipengaruhi oleh perkiraan masyarakat. Contohnya, ketika surat kabar memberitakan bahwa pemerintah berencana akan menaikkan harga BBM, maka SPBU akan dibanjiri oleh para konsumen. Atau contoh lain seperti ini. Ketika terjadi krisis ekonomi,
dan harga barang diramalkan akan naik, maka permintaan akan meningkat. Nah, jadi sebaliknya, ketika ekonomi membaik dan harga barang diramalkan akan turun, maka permintaan akan menurun. Yang keenam, adanya hari upacara keagamaan. Nah, jadi menjelang hari raya Lebaran, permintaan terhadap ketupat, daging sapi, kue, mukena, sejadah itu akan semakin meningkat. Nah, demikian pula pada hari Natal misalnya. Permintaan akan pohon Natal, kue Natal, dan berbagai souvenir akan meningkat. Kemudian yang terakhir adalah harga barang substitusi. Jadi barang substitusi ini adalah barang pengganti. Nah, jadi ketika harga jeruk naik, konsumen mungkin akan mengurangi atau bahkan menghentikan pembelian jeruk dan beralih ke apel sebagai barang pengganti atau substitusi. Maka jumlah permintaan apel akan meningkat tajam meskipun harga apel tidak berubah. Jadi pada barang pengganti ini, peningkatan harga suatu barang akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang lain yang menjadi penggantinya. Selanjutnya kita bahas tentang kurva permintaan. Nah, jadi kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Pada umumnya, kurva permintaan bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta atau sebaliknya. Selanjutnya kita bahas tentang penawaran. Pasti ketika kalian pergi ke pasar, banyak para pedagang yang menawarkan dagangannya dengan melalui cara tertentu agar menarik minat para pembeli untuk membeli dagangannya. Nah, jadi apa itu penawaran? Jadi penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Nah, sekarang kita bahas hukum penawaran. Nah, jadi hukum penawaran adalah jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen juga akan meningkat atau naik. Dan jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu juga akan turun. Jadi penawaran ini memiliki hubungan berbanding lurus dengan harga. Selanjutnya kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi dalam memproduksi suatu barang dan jasa akan mengubah jumlah atau kualitas produk tersebut. Nah, jadi peningkatan teknologi umumnya akan meningkatkan jumlah atau kualitas barang yang dihasilkan atau berkurangnya biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Hasilnya, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Yang kedua, biaya produksi. Nah, jadi turunnya biaya produksi juga berperan penting dalam mempengaruhi penawaran akan barang dan jasa dari produsen. Contohnya, kenaikan upah pekerja akan menyebabkan biaya produksi meningkat. Nah, jika bahan baku sangat tinggi, produsen akan mengurangi produksi sehingga menurunkan penawaran. Atau sebaliknya, jika biaya bahan baku turun, produsen dapat membeli lebih banyak bahan baku untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, penawaran akan bertambah. Yang selanjutnya adalah perkiraan harga di masa yang akan datang. Contohnya seperti ini. Pada saat ini, virus corona sedang merebak di mana-mana. Nah, maka produsen akan berpikir agar meningkatkan jumlah produksi masker sehingga jumlah masker yang dibutuhkan akan mencukupi dan penawaran akan meningkat. Yang selanjutnya adalah harga barang pengganti atau jasa lain. Jadi beberapa barang dan jasa ada yang bersifat saling melengkapi, ada juga yang bersifat saling menggantikan. Contoh barang yang melengkapi ialah
jika harga laptop meningkat, penawaran laptop pun juga meningkat. Nah, sehingga hal ini akan mendorong produsen untuk meningkatkan pula penawarannya pada barang-barang pelengkap laptop. Contohnya seperti flash disk, printer, hard disk eksternal, dan lain sebagainya, meskipun harga barang-barang pelengkap tersebut tidak berubah. Nah, kemudian ada faktor-faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, kebijakan pemerintah akan sangat mempengaruhi terhadap banyaknya penawaran. Oke, sekarang kita bahas tentang kurva penawaran. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu dapat dilukiskan dalam bentuk grafik yang disebut sebagai kurva penawaran. Nah, jadi pada umumnya kurva penawaran bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, jadi kondisi tersebut menandakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga kalian paham ya. Jika ada yang belum paham, silakan hubungi saya melalui WA ya. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.